Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Pemirsa, seperti biasanya tentunya program Jendela membahas berbagai permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, kanker juga bisa terjadi di usus dan bagaimana pengobatan kanker ini, dan telah hadir di tengah-tengah kita tentunya bersama Dr. Haji M. Alsen Arlan, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif KSM Bedah dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dengan tema kita tentunya pada malam hari ini adalah deteksi dini kanker usus. Langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Desti. Aduh, ini kabarnya gimana nih dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berakhir COVID, kita mulai bergairah kembali. Benar di dalam sekali. semua aspek, termasuk pelayanan kesehatan yang selama ini terfokus ke COVID, sekarang sudah mulai kita kepada pasien yang sangat membutuhkan selain COVID. Benar sekali ya dokter ya, tentunya pelayanan dan juga kesehatan saat ini memang sudah luar biasa sekali ya dokter ya, bekerja sama tentunya untuk melawan COVID ini tentunya ya dokter. Baik dokter, tema kita pada malam hari ini adalah deteksi dini kanker usus. Ini sedikit dokter, kalau untuk kanker usus ini sendiri itu apa itu dok? Ya, yang namanya kalau sudah kita sebut dengan kanker, itu adalah suatu tumor ganas yang kalau disebut kanker usus, tentu tumor ganas yang tumbuh di usus. Nah, yang paling banyak adalah usus besar manusia. Jadi kanker usus besar itu kita sebut dengan bahasa kedokterannya karsinoma kolon, ataupun ada ke rektum juga namanya karsinoma kolorektal. Oke, baik. Berarti itu tadi seperti tumor ganas ya, Tumor dokter ganas. ya? Tumor ganas. Nah, kalau untuk kanker usus ini sendiri, dokter, yang menyebabkannya terjadi kanker usus ini seperti apa, dok? Secara pasti itu kita sebetulnya tidak bisa menyatakan ada hal yang pasti menyebabkan kanker. Tapi di dalam teori dan penelitian itu ada namanya zat-zat yang menyebabkan merangsang terjadinya perubahan genetik dan tumbuhnya kanker tersebut, yang masuk melalui intake makanan. Dan kemudian ada juga faktor genetik yang paling besar itu adalah suatu perubahan karena faktor lingkungan terutama ya tentu makanan dan lingkungan kesehatan secara umum. Udara, polusi udara itu juga ikut memacu berubahnya sel tubuh kita menjadi suatu tumor yang ganas. Oke, baik. Kalau untuk tadi kanker usus ini sendiri ya dokter ya, karena tadi kan terkait juga terjadi akibat lingkungan ya dokter ya, seperti makanan, kesehatan juga polusi udara. Terkadang ini kan kebanyakan yang dinamakan usus ini kan pasti terjadi tentang makanan ya. Betul. Dokter ya. Kalau untuk makanan-makanan sendiri dokter, apakah sudah pasti seperti makanan-makanan yang disantap lah ya dokter ya, yang dimakan itu pasti akan terjadi kanker usus, itu apakah benar itu dokter? Kalau di kedokteran kita nyebutnya bukan pasti, tapi suatu predisposisi ataupun kecenderungan untuk terjadinya meningkat dibandingkan dengan makanan-makanan yang tertentu. Misalnya makanan kita sudah diajarkan dari dulu kan 4 sehat 5 sempurna yang seimbang. Dengan perubahan pola itu kita tidak menyalahkan fast food saja, tapi secara teori makanan-makanan yang kurang serat seperti kurang sayur, kurang buah, itu akan memperlambat gerakan usus dan cenderung untuk lebih mudah terjadinya rangsangan oleh zat-zat karsinogenik yang kita sebut, zat penyebab kanker yang ada di dalam makanan tersebut, menempel di dinding usus dan dia memacu untuk terjadinya perubahan dari normal menjadi suatu sel yang ganas. Nah, sehingga dalam keseharian ya kita disarankan ya pola hidup sehat itu, jadi makan seimbang, sayur, buah. Dulu kan kita dari kecil 4 sehat 5 sempurna kan, benar, susu gitu. Sekarang kecenderungan kita adalah pola hidup ini makannya fast food yang lebih banyak misalnya, seperti itu. Atau karena ekonomi kita meningkat, tentu protein hewani akan lebih banyak. Itu yang salah satu ya, tidak
tidak bisa katakan itu saja pastinya. Jadi banyak hal lain juga yang memacu untuk berubahnya genetik kita sehingga merubah sel normal menjadi sel kanker ganas ini. Oke, baik. Kalau untuk kanker usus ini sendiri, Dok, untuk stadiumnya apakah sama dengan kanker-kanker seperti biasanya, Dok? Secara keilmuan itu hampir sama. Dia itu dilihat dari ukuran, kemudian kalau dia menyebar ke nodul-nodul atau menyebar ke organ lain yang jauh. Jadi namanya metastasis, menyebar. Nah, semakin awal kita temukan stadium awal, itu pengobatannya relatif lebih mudah dan kemungkinan kesembuhannya lebih tinggi. Dibandingkan kalau kita temukan datang sudah stadium lanjut, itu sudah sulit menanganinya. Sudah sangat sulit. Sangat sulit sangat ya, sulit. dokter, ya. Kalau untuk usus sendiri, dokter, karena kan untuk usus ini ada yang namanya usus 12 jari ya, dokter. Karena usus halus. Iya, benar. Nah, untuk letaknya atau mungkin yang bisa dikatakan terjadinya kanker itu sendiri, itu di bagian usus yang mana itu, Dok? Semua usus ada bisa terjadi kankernya. Tapi yang paling banyak di usus besar yang kita sebut kolorektal ini. Jadi dari sepanjang usus paling tinggi frekuensi terjadinya kanker itu pada usus besar yang kita sebut dengan kolon dan rektum, sehingga insidensnya itu lebih tinggi di sana, bisa hampir 80% kanker di saluran pencernaan itu 80%-nya di sana di usus besar, Di usus besar. kolon dan rektum. Oke, kalau untuk tadi di usus besar ya, dokter ya, berarti untuk usus-usus yang lainnya akan terganggu ya, dokter? Atau maksudnya gimana? kalau untuk usus ini sendiri kan, kalau usus besar sudah terganggu, nanti akan menyebar ke usus-usus yang lainnya. Apakah tidak itu, Dok? Sebetulnya itu bisa terjadi di setiap segmen daripada usus, tapi paling banyak tentu di usus besar. Bisa saja dia menyebar ke usus-usus yang lain, karena penyebaran kanker usus ini bisa lewat berbagai macam, bisa lewat darah, lewat salurannya sendiri, bisa menembus dinding usus. Dia bisa menyebar jauh, ikut kelenjar limfe dan yang kita sebut dengan metastasis. Khusus untuk kanker kolon ini, usus besar ini, penyebaran itu sangat luar biasa. Karena itu tumbuhnya cepat, sehingga pasien yang datang itu kadang sudah stadiumnya sudah lanjut. Oke, baik. Kalau untuk gejala sendiri ini, dokter, gejala dari kanker usus ini seperti apa, Dok? Gejalanya tentu adalah keluhan-keluhan dari saluran pencernaan. Kalau di kolon dan rektum ini tentu biasanya adalah di cara buang air besar. Jadi kalau sudah ada perubahan pola buang air besar, kalau sehari 1 kali mungkin frekuensinya bertambah, atau bentukan fesesnya yang tadinya kotoran itu agak solid itu mulai menjadi encer atau berlendir, atau bahkan ada yang sampai keluar darah, atau dia merasakan ada benjolan di perut. Nah itu kalau sudah besar kankernya akan terasa ada benjolan, atau badannya semakin kurus. Kemudian ada juga yang sampai kurang darah gitu, pucat kelihatannya kalau sudah stadium lanjut. Nah, kita berharap ini bisa ditemukan di stadium awal sehingga pengobatannya akan menjadi lebih relatif, lebih, kalau istilah kita lebih kuratif, lebih mengobati. Kalau dia sudah stadium lanjut, kita tidak bisa lagi mengobati secara tuntas. Kita hanya memperbaiki quality of life-nya, kualitas hidupnya, dengan cara membuat menjadi lebih baik kondisinya. Kalau sudah stadium lanjut itu sudah sulit kita. Karena itu kita berharap ditemukannya pada stadium-stadium awal. Itu kalau ada keluhan-keluhan buang air, itu sebaiknya segera diperiksakan, dan screeningnya itu dengan cara kolonoskopi. Jadi dilihat dari bawah, ada dengan ronsen. Nah, screening ini menjadi penting karena kadang-kadang gejala itu ringan-ringan saja, sehingga pasien kadang-kadang mengabaikan gejala itu. Jadi usianya pun sekarang sudah mulai cenderung lebih usia muda kena. Kalau dulu 10 tahun yang lalu usianya antara di atas 60-70 tahun, sekarang sudah lebih muda.
Ada kita temukan pasien bahkan ada usia 16 tahun, 23 tahun, 26 tahun, 28 tahun. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah karena itu deteksi dini awal itu jauh lebih baik dan kita menemukan pada stadium awal sehingga bisa ngobatinya lebih total. Oke, Kira-kira baik. begitu, Mbak Desi. Baik, siap dokter. Ini nanti kita akan lanjutkan kembali dokter Baik. perbincangan kita, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Acara ini dipersembahkan oleh dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo bisa dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Ekspedisi kuliner Ciuci Boy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang betul. lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di Kota Palembang. Sampai berjumpa.
buah duku dimakan cumi. Pasal sama Susi. Kalau kamu nanti ingin aksi kami, ayo nonton komedi kosan mancing di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung Program Kosan Mancing setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Haji M. Ausen Arlan, dokter spesialis konsultan bedah digestif KSM bedah dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111 dengan tema kita tentunya pada malam hari ini adalah deteksi dini kanker usus. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter. Tadi sempat kita berbicara tentang beberapa gejala ya dokter. Ya tadi seperti buang air besar ya dokter ya yang mengeluarkan warnanya berubah dan juga mengeluarkan darah. Warnanya berubah, bentukannya juga berubah sampai ada lendir dan darah gitu, seperti itu. Oke, baik. Nah kalau untuk dari gejala-gejala itu sendiri dokter, apakah intens atau memang pada saat sudah satu kali sudah terjadi kita harus memeriksakannya ke dokter, atau memang ada beberapa kali baru nanti kita memeriksakannya ke dokter? Itu bagaimana dokter? Sebaiknya setiap ada keluhan itu harus diperiksa dokter. Kemudian kalau sudah ada kecurigaan terhadap gejala-gejala tersebut, tentu kita harus melakukan pemeriksaan lengkap. Dianjurkan memang screening rutin itu untuk kanker usus ini pada usia di atas 40 tahun itu sudah disarankan untuk setiap 6 bulan sekali dilakukan kolonoskopi. Apalagi kalau sudah ada gejala-gejala seperti ini, perubahan buang air besar, mulai perubahan frekuensi, perubahan bentukannya, atau ada lendir darah, atau ada perubahan tidak nyaman, buang air besar yang tidak puas, tidak lampias, ataupun sudah mulai terasa benjolan-benjolan, bahkan kalau yang sudah berat itu tadi berat badannya turun, kemudian terlihat pucat, kurang darah karena terjadi penghancuran sel darah dan keluarnya darah itu melalui kotoran. Oke, baik. Kalau untuk tadi usia tadi di atas sebenarnya di atas 40, kalau untuk screening di dalam teori secara kesepakatan internasional itu kalau sudah ada gejala seperti ini orang usia 40 tahun itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan screening kolonoskopi dilihat. Ini belum menjadi program nasional di kita, tapi para ahli bedah saluran pencernaan seperti kami sudah mulai itu mencoba untuk memfasilitasi, menghimbau dan mulai mensosialisasikan untuk dilakukan screening untuk mendapatkan gejala-gejala ini ke arah kanker ganas usus ini dalam stadium yang lebih awal, lebih dini.
Oke, baik. Kalau untuk saat ini dokter, usia sendiri yang paling banyak terkena kanker usus itu di usia berapa kalau untuk sekarang? Ya masih dalam rata-rata itu di atas 50, 60 dan 70 tahun. Tapi ada beberapa yang sudah mulai lebih muda usianya. Tadi saya sebutkan termuda kita pernah dapatkan usia 13 tahun, 16 tahun, 23 tahun, 28 tahun. Tapi ya itu tidak terlalu banyak, tapi sudah mulai ada. Artinya kita sudah mulai mewaspadai kecenderungan kanker usus ini bisa diderita oleh usia yang lebih muda. Begitu. Oke, baik dokter. Kalau dari beberapa gejala yang tadi yang sudah kita bahas ya dokter, yang paling harus diwaspadai dari gejala itu apa dokter? Perubahan kalau ada perdarahan, lendir darah sama diare. Kita suka diare itu seperti kita anggap semacam sakit mencret-mencret biasa. Itu kita waspadai. Memang kita tidak langsung memvonis, tapi paling tidak kita sudah waspada lebih awal. Karena diare belum tentu kanker usus, kan. Diare saja bisa terjadi dengan salah makan atau ada alergi dengan makanan tertentu atau memang karena infeksi usus. Tapi kalau ada gejala demikian sebaiknya segera kita periksakan. Karena itu sebaiknya memang masyarakat itu kita himbau untuk kalau sudah menemukan gejala-gejala gangguan buang air besar, ya periksalah ke dokter. Ceklah, kita cek. Untuk itu tadi kita dapatkan stadiumnya lebih awal, penanganannya akan lebih komprehensif dan bisa lebih tuntas. Iya. Kalau stadium 1 dan stadium 2 dengan operasi saja itu ya insya Allah yang sudah sih sembuh total. Sembuh total Ya. Dok. Tapi kalau sudah stadium 3 perlu tambahan kemoterapi setelah operasi. Makanya udah stadium 4 tidak mungkin lagi kita operasi kadang-kadang. Ya hanya untuk kualitas hidupnya saja mungkin dibikin lubang buat buang air besar karena terjadi sumbatan di bawah yang nggak bisa diapa-apakan lagi. Karena itu kita himbau kepada seluruh masyarakat kalau ada gejala ini kita temukan lebih awal akan jauh lebih baik. Oke, baik. Berarti untuk masyarakat di rumah, tentunya pemirsa Sriwijaya TV yang di rumah, apabila sudah tadi ada beberapa gejala yang sudah terjadi ya, dokter ya, agar segera diperiksakan ke dokter, atau ini di Rumah Sakit Muhammad Husin juga sudah ini ya dok ya, untuk pengobatannya tentunya sudah canggih dan banyak ya dokter ya. Kalau untuk pengobatannya sendiri dokter, di Rumah Sakit Muhammad Husin ini seperti apa dokter kalau untuk saat ini? Tentu yang terbaik adalah kalau ditemukan stadium awal adalah operasi itu. Kita lihat apa stadiumnya nanti. Kalau stadiumnya sudah 2 atau stadium 3 mungkin memerlukan tambahan selain operasi dengan kemoterapi atau radiasi sinar, tergantung stadiumnya. Tapi kalau di stadium 1 atau stadium 2 awal itu barangkali hanya dengan operasi saja, tidak perlu tambahan kemoterapi, itu bisa menuntaskan. Ya, seperti itu. Sistem kesehatan kita ini kan ada rujukan. Benar. Nah harusnya di rumah sakit tipe B dan tipe C yang ada ahli bedahnya, bedah umum, itu kalau stadium awal masih memungkinkan untuk dikerjakan di rumah sakit tersebut yang ada ahli bedahnya. Tapi kalau sudah stadium lanjut, barangkali ya itu harus dirujuk ke pusat yang lebih tinggi dengan peralatan yang lebih lengkap, termasuk ke Dr. Muhammad Husin, Rumah Sakit Husin ini. Oke, baik. Baik, berarti memang kalau untuk pengobatan sendiri ini sudah luar biasa sekali ya dokter ya, kalau untuk di Rumah Sakit Muhammad Husin ini untuk penanganannya ya dokter ya tentunya juga sudah luar biasa. Baik dokter, kalau untuk kanker usus ini sendiri dokter, apabila sudah terjadi di stadium 1 ataupun stadium 2 ini ya dokter, untuk kualitas hidupnya sendiri nantinya itu seperti apa dok kira-kira? Kalau ditangani lebih awal dan dilakukan operasi yang bersih dan tuntas, tumornya, kankernya yang sudah diangkat, itu dia kembali normal. Nah, yang kita khawatirkan kalau stadiumnya sudah 3 dan 4, nah itu penanganannya tentu lebih sulit. Kalau stadium 3 tentu mau kemoterapi lagi, tentu mengganggu kualitas hidupnya kan. Harus kemoterapi, bahkan ada yang sampai dibuatkan stoma namanya, buang air di perut dulu, bisa sementara, bisa juga permanen, tergantung dari
kondisi keadaan tumornya pada waktu dioperasi. Oke. Kalau sudah pada saat sudah dioperasi, dokter, untuk tingkat penyembuhannya sendiri untuk sembuh total apakah bisa, dok? Ya itu tadi kalau ditemukan stadiumnya 1 atau 2 awal A itu sembuh total. Sembuh total. Sembuh total. Kita begitu operasi sembuh total. Sambung, tidak ada komplikasi, normal kembali. Kalau di stadium 3 awal dengan tambahan kemoterapi juga sembuh total. Nah, tapi kalau stadium 4 tidak bisa sembuh total lagi. Dia hanya meningkatkan quality of life saja. Upaya kita hanya untuk menahan penyebaran lebih lanjut kankernya. Gitu. Dan dalam pengobatan itu ada istilah prognosis pengobatan. Kemungkinan sembuh dalam waktu 5 tahun itu makin awal stadiumnya semakin besar kansnya untuk melewati masa 5 tahun kesembuhan itu. 5 tahun kesembuhan ya? Ya, nanti pasien kita ada yang di stadium 1 dan 2 kita potong ususnya disambung. Itu ada yang 20 tahun sudah. Sampai sekarang masih sehat. Untuk kembali terjadinya kanker usus, apakah bisa itu, dok? Bisa kalau ada faktor genetik tadi. Faktor Bisa, genetik ya, genetik, dokter ya. Berarti memang untuk setelah melakukan operasi dikatakan sembuh total dan memang harus lifestyle-nya memang harus lebih baik lagi dijaga ya, dokter ya, karena kalau apabila ada faktor genetik itu akan kembali lagi ya, dokter ya, ditakutkan ada kemungkinan tumbuh lagi di tempat lain. Nah, tumbuh di tempat lain itu ya, ya, di bagian usus tempat lain. Aduh, jadi memang harus tetap bukan hanya setelah terjadi, tapi sebelum terjadi dan jangan sampai terjadi ini memang harus menjaga ya, dokter ya. Baik, dokter. Nanti kita akan lanjutkan kembali, dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif mengenai tema kita pada malam hari ini adalah deteksi dini kanker usus, bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Itu memang uang Palembang, tapi Sriwijaya tetap di hati. Darahnya yang berapi-api. Kamu tidak pernah ngalamin jatuh cinta. Ada ya, soal jalan tuh kan banyak yang komen. I'm the rockstar, man. Mari Pus. Mas musik apa mas bola? Ini mas Aib sebenarnya. Sayang, tidurnya jangan malam-malam ya. Hampir, aku angin bener. Belanda pakai sepan. Cakep. Itu kan dong, jangan lupa nonton STV. Spesial program dari Sriwijaya TV yang memang punya samu-samu. This is STV Podcast.
Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Haji M. Ausen Arlan, dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif KSM bedah dari Rumah Sakit Dr. Usut Palembang, dan masih tentunya dengan tema kita deteksi dini kanker usus. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711 364 111. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya, terkait untuk deteksi dini kanker usus ini sendiri dokter ya. Untuk mencegah terjadinya kanker usus ini sendiri, dokter, apa saja ya dokter? Ya, saat ini predisposisi namanya, kecenderungan untuk terjadi kanker itu adalah terjadinya kontak dengan zat-zat karsinogenik yang tentu melalui makanan. Itu namanya penyebab sporadik dan dia memicu 80% untuk terjadinya kanker ini. Di samping tadi ada faktor genetik, ya, dan lingkungan ini yang mempengaruhi juga seperti yang ada di gambar kita ini, ada alkohol misalnya, kemudian makan yang rendah serat, high kalori. Nah, itu semua memacu untuk predisposisi resikonya meningkat untuk terjadi kanker usus ini. Oke, baik, berarti memang banyak ya dokter ya kalau untuk faktor-faktornya ini sendiri ya dokter. Kalsium itu juga ada ya dokter ya? Ada kalsium, ada juga faktor genetik yang kadang-kadang itu ada walaupun kecil, tapi dia predisposisi seperti contohnya polip yang secara genetik banyak polip di usus. Kalau kita temukan demikian itu hampir 100% 10 tahun kemudian akan berubah menjadi kanker ganas. Karena itu pada waktu screening kita temukan pada waktu kolonoskopi namanya, masukin kamera ke usus besar, kalau ditemukan banyak sekali polip-polip itu sudah lebih 50, itu harus dilakukan segera sebelum dia menjadi kanker, harus kita potong ususnya. Gitu. Nah, itu jadi penyebabnya itu banyak sekali, terutama faktor lingkungan. Jadi himbauan kita tentu pola hidup yang sehat, makan yang sehat, imbang antara serat sama non seratnya, kalorinya juga. Ya, kita diajarkan dari dulu 4 sehat 5 sempurna itu sudah cukup sebetulnya. Ya, 4 sehat 5 sempurna itu memang dari kita sekolah ya dokter ya, dari TK itu memang sudah diajarkan untuk 4 sehat 5 sempurna, makan makanan yang bergizi ya dokter, yang sehat, benar, proteinnya, lemaknya itu semuanya memang harus sudah dilakukan ya dokter. Nah, kalau untuk ini sendiri dokter, yang tadi seperti dokter bilang
harus di screening kalau apabila ada polip ya dokter ya. Ada keluhan-keluhan ya. Ada keluhan-keluhan. Nah, itu untuk kita mengetahuinya atau kita tersadar ini dokter dan kita akan melakukan pengecekan sendiri itu kapan itu dokter? Pada saat kapan? Setelah kita mengalami ada gejala keluhan, ada baiknya memang harus ke dokter dan dokter akan melakukan pemeriksaan. Kita temukan semakin awal semakin baik, karena itu kita himbau ini. Kalau ada keluhan tadi buang airnya berubah, biasanya normalnya 1 kali, ini bisa sampai 4-5 kali sehari, atau dari biasanya solid itu agak keras kan, berubah menjadi mencret, encer, berbuih, berlendir, atau ada berdarah. Nah, itu segeralah sebaiknya itu harus kita temukan lebih awal. Karena kalau darahnya segar itu ataupun hitam itu berarti sudah parah itu kan. Sudah parah. Jadi kalau sudah ada keluhan-keluhan sebaiknya segera deh. Segera periksakan ke dokter ke ya, dokter, dok? Ya. Ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Dan ini dokter, kalau untuk tadi kan kalau untuk di usia sekarang 20 tahun ke atas itu mereka ini kan terkadang masa bodoh dokter ya. Masa bodoh tentang kesehatan juga. Terkadang apabila sudah parah ini baru ini dokter ke rumah sakit. Dan tadi seperti yang dokter bilang kebanyakan sudah stadium 1 dan 2 ya dokter. Nah, untuk meningkatkan rasa apa ya dokter ya, lebih aware lagi gitu dokter untuk kesehatan sendiri itu seperti apa itu dokter? Apalagi terkait tentang kanker usus ini sendiri kan memang berbahaya ya dokter, ya dikatakan berbahaya juga. Ini bagaimana dokter? Ya, itulah tugas kita semua untuk mensosialisasikan dan menyampaikan kepada masyarakat pentingnya pola hidup sehat. Dan kalau sudah ada keluhan-keluhan yang menyangkut penyakit tersebut, segera berobat ke dokter untuk diperiksakan. Sebetulnya seperti itu. Hari-hari pola hidup sehat itu ya olahraga cukup, makan yang seimbang, jangan kebanyakan makan steak terus gitu kan. Boleh makan steak, tapi ya jangan ya setiap minggu makan steak, imbangannya nanti bakso, kurang sayur, bakso, steak, bakso, itu kan namanya high kalori dan rendah serat, kurang. Ya harus seimbang loh, sayur, buah itu sehat karena buah-buahan itu juga menetralisir racun-racun dalam tubuh kita. Banyak zat-zat di dalam buah-buahan itu seperti vitamin C-nya, antioksidan. Dia akan menetralisir racun-racun yang beredar di dalam darah kita, dalam tubuh kita, sehingga itu juga akan mengurangi insiden terjadinya kanker ganas ini. Baik dokter. Kalau untuk kanker usus ini sendiri dokter, apakah akan menyebar atau bisa juga menular ini dokter kalau untuk kanker usus ini sendiri? Kalau kanker usus bukan menular ke orang lain, menyebar di dalam tubuhnya itu terutama. Jadi kalau sudah tadi stadiumnya itu, kalau sudah stadium 4 dia sudah bisa kemana-mana itu, sudah nggak bisa ditangani lagi. Ya kita tinggal pengobatannya adalah mengurangi keluhannya dan memperbaiki kualitas hidup, cuma itu saja. Berapa lama tentu prognosanya nggak bisa terlalu lama lagi secara ilmu kedokterannya. Ya, tapi di luar itu kita tidak bisa apa-apa lagi sudah kalau sudah stadiumnya sudah stadium 4 seperti sudah menyebar kemana-mana. Oke, baik. Berarti apabila sudah stadium 4 dan itu akan menyebar ya dokter ya? Sudah menyebar dan akan dikatakan untuk terkena penyakit lain itu juga bisa terjadi ya dokter? Oke, baik. Ini dokter sebenarnya banyak sekali nih yang ingin ditanyakan dokter, dan sekali lagi untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh Itu memang uang Palembang, tapi Sriwijaya tetap di hati. darahnya yang berapi-api. Kamu tidak pernah ngalamin jatuh cinta? Ada ini soal jalan tuh kan banyak yang komen. I'm the rockstar, man. Mari Pus. Mas musik apa Mas bola? Ini Mas Aib sebenarnya. Sayang, tidurnya jangan malam-malam ya.
Hampir, kamu bener. Belanda pakai sepan. Cakep. Itu kan dong, jangan lupa nonton STV. Spesial program dari Sriwijaya TV yang memang punya samu-samu. This is STV Podcast. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo manca-bica dolor galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela Pemirsa, tentunya masih bersama Dr. Alson dari Rumah Sakit Muhammad Rasul Palembang, masih dengan tema kita deteksi dini kanker usus. Ini untuk pemirsa di rumah, karena kita segmen terakhir ini, untuk yang ingin berinteraktif masih bisa di 0711364111. Baik dokter, kalau untuk terkait tadi untuk penyebaran sendiri ini dokter ya, apabila sudah terkena kanker usus dan stadium 4 ya dokter ya, yang akan menyebar itu dan akan menyebar ke hati, bisa juga ini dokter ya, menyebar ke hati, dan itu sulit untuk diatasi lagi. Sulit untuk diatasi lagi ya dokter ya. Dan untuk pengobatannya sendiri atau untuk lebih menambah kualitas hidupnya ya dokter. Nah itu seperti apa itu dokter? Kalau sudah stadium 4, namanya pengobatan kita itu paliatif, bukan kuratif. Jadi pengobatannya tidak lagi mengobati secara tuntas. Tapi tugas kita adalah memperbaiki kualitas hidupnya, tetap bisa makan, barangkali akan dibuatkan buang air di perut, pakai namanya anus buatan ya, supaya tetap bisa makan dan keluar. Kemudian kanker yang sudah menyebar ke hati dan ke paru-paru itu kita lakukan melawannya dengan kemoterapi. Nah, kemoterapi ini sudah dijadwalkan biasanya, tentu pasiennya juga ya memang sudah harus demikian. Jadwal pengobatannya akan terus menerus sampai akhir hayatnya. Ya, karena quality of life-nya, kualitas hidupnya harus kita jaga. Kalau dia ada nyeri, kita obati rasa nyerinya. Kalau sudah sampai ke hati dengan paru-paru, gejala di hati dan paru-paru itu yang kita atasi. Misalnya, kalau ke paru-paru itu sudah ada cairan di paru-paru, cairannya harus dikeluarkan. Seperti itu. Oke, baik dokter. Kalau untuk stadium 1-2 dokter, itu apakah bisa terjadi untuk kemoterapi atau hanya cukup operasi saja? Cukup operasi saja. Kalau stadium 1 dan 2 awal itu dengan operasi itu bisa tuntas. Artinya setelah operasi mudah-mudahan pola hidupnya semakin baik, tumor ganas sudah diangkat semua, ususnya sudah disambung dan baik. Itu memberikan nama, kalau kami nyebutnya prognosa untuk prognosa untuk usia di atas 5 tahun itu sudah bisa 90% lebih. 90%. Artinya survival 5-year rate namanya ya. Kita hitung per 5 tahun. Nah, tapi banyak juga tadi seperti yang sebutkan sampai udah 20 tahun kalau stadium 1 dan 2. Karena itu semakin cepat kita temukan, semakin cepat pengobatan kita, semakin baik kesembuhannya. Oke, baik. Dokter, kalau untuk kebanyakan ini dokter ya, pada saat mereka datang ini dokter, sudah stadium 1 atau 2, kebanyakan dari mereka itu pasti akan berbicara, iya makan saya ini seperti ini dok. Nah itu kebanyakan untuk pola hidup mereka itu seperti apa dokter? Ada faktor genetik yang kadang-kadang walaupun pola kita juga sudah baik, itu di kemudian hari dia muncul gejalanya.
apalagi kalau pola itu menjadi tidak baik. Kalau pola makan tidak baik, lingkungan tidak baik, yang ada sudah unsur genetik tadi akan lebih cepat munculnya gejalanya. Begitu ya. Jadi pola hidup sehat, makanan sehat itu juga akan memperbaiki kualitas hidup kita dan akan menekan pertumbuhan tumor itu, sehingga kalau pernah gejala sedikit berubah, kita temukan dari awal, penyembuhannya akan lebih baik. Oke, baik. Ini pasti kebanyakan ini makan ya dokter ya, makanan ini. Lingkungan. Makanan, lingkungan itu. Kalau untuk makanan ini karena kan setiap orang pasti ini makannya itu nggak teratur ini dokter. Ya. Makan asal aja, susah. Apalagi kurang minum air putih ya Kurang dokter. minum air putih. Kurang minum air putih itu yang bersoda-soda itu juga bisa berbahaya ya dokter ya, yang menyebabkan infeksi juga. Untuk makanan pedas itu dokter, apakah juga termasuk? Pedas itu di dalam cabai itu ada zat-zat yang merangsang juga, memacu metabolisme. Dia juga ada bisa penyakit merangsang penyakit ambeien. Jadi pedas itu juga sebaiknya tidak terlalu pedas lah. Pedas tuh kalau kultur kita nggak ada rasa pedas tuh nggak enak. Iya benar dokter. Boleh, cuma secukupnya. Jangan terlalu berterusan ya dokter ya. Dan berlebihan. Itu zat-zat di dalam cabai itu sendiri bisa timbul penyakit ambeien misalnya. Itu akan mudah tumbuh dengan makan cabai yang banyak sekali itu. Karena itu himbauan kita boleh makan pedas, jangan terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu pedas. Oke. Aduh. Oke, ini dokter, kalau untuk usia sendiri nih dokter ya, kalau untuk kita di atas 20 tahun itu pasti untuk gejala sakit atau ya seperti nyeri yang bisa kita ketahui lah dokter ya, itu bisa kita rasakan. Kalau untuk di bawah 20 tahun seperti mungkin bisa dikatakan anak-anak, nah itu apakah sudah banyak dokter? Anak-anak belum ada kasus ditemukan kasus kanker usus, tapi polip ada. Polip ada. Jadi anak-anak itu ada yang polip di usus besar bagian bawah. Itu biasanya gejalanya memang ada sedikit perdarahan, dan kadang-kadang kalau dia bertangkai panjang suka ada menonjol keluar. Dan itu biasanya ketahuan lebih cepat oleh orang tuanya kalau untuk anak-anak. Dan untuk kanker usus pada anak-anak kita belum pernah menemukan kasus tersebut. Oke, baik. Dokter, ini kita ada pertanyaan dokter. Kita melalui Instagram kita dari @ibadurrahman1551. Bisa stadium berapa disembuhkan ini dokter? Oh, stadium berapa ini yang bisa disembuhkan dokter? Stadium 1 dan 2 sembuh total tanpa pengobatan tambahan. Kalau stadium 3 awal masih bisa ditambah dengan kemoterapi. Dan itu juga tingkat kesembuhannya cukup tinggi. Dan tapi kalau sudah stadium 3 akhir dan stadium 4 itu namanya pengobatannya tidak lagi penyembuhan total, tapi adalah mengurangi semaksimal mungkin kanker ganasnya dan memperbaiki kualitas hidup. Oke, baik. Berarti kalau untuk bisa disembuhkan itu di stadium 1 dan 2 ya, dua awal ya. 2 awal. 2 akhir ini masih akhir sudah proses. Mulai kelenjarnya harus kita tambah dengan terapi tambahan namanya adjuvan. Adjuvan baik. itu kemoterapi dan kalau perlu radiasi. Tergantung tergantung kondisi mana letaknya. Kalau dia paling bawah di rektum bagian bawah dekat anus itu dibantu dengan radiasi. Berarti ada radiasinya juga bisa dilakukan ya dokter. Oke, baik dokter. Ini sedikit dokter untuk pesan untuk masyarakat dan juga pemirsa Sriwijaya TV di rumah ini dokter, terkait deteksi dini kanker usus dan juga untuk mencegahnya sendiri ini seperti apa? Boleh silakan dokter. Baik, kalau pertama kita himbau adalah tentu normatif ini, pola hidup sehat. Makanlah yang tambahan imbang, bukan kita tidak boleh makan daging, makan telur, makan itu protein hewani itu tetap perlu, tapi tentu kadarnya harus seimbang. Kita harus juga imbangi dengan sayur dan buah-buahan, itu yang pertama. Berolahraga cukup, olahraga terlalu berat juga itu akan mengganggu keseimbangan juga.
olahraga cukup, kemudian kalau ada gejala-gejala keluhan tadi, buang air berubah, bentuknya berubah, frekuensinya berubah, atau ada lendir darah, atau ada terasa tidak nyaman di perut, ya segera ke dokter. Dan kita akan mempersiapkan, merencanakan kita di setiap center yang ahli bedah ini untuk mungkin akan kita buat program screening yang lebih awal. Kita himbau masyarakat sehingga ini menjadi semacam gerakan menyeluruh usia 40 tahun melakukan check up kolon lihat, sehingga dari screening itu biasanya akan didapatkan di gejala-gejala awal kan, apalagi kalau sudah ada keluhan. Kira-kira begitu kepada masyarakat kita himbau. Kalau ada keluhan tadi, buang air besarnya berubah, warnanya berubah, bentukannya berubah, frekuensi berubah, rasa tidak nyaman, tidak puas, segeralah cepat ke dokter, termasuk kalau ada diare. Diare itu cepat kita lakukan pemeriksaan. Barangkali itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat buat masyarakat umum. Kalau bisa kita tuh menemukan tidak sudah parah-parah banget, sudah sulit. Jadi sulit. Kalau awal-awal insya Allah yang sudah banyak yang sembuh. Baik, dokter. Dan terkait juga untuk usia itu tidak memandang ya, dokter? Tidak memandang untuk usia. Tapi tentu sekarang sudah mulai ada nih yang 20-an tuh. Benar. Pasien kita ada yang 20. 13 tahun, 16 tahun tadi cuma 1-2 itu. Sudah lama. Kan 20-an itu sudah mulai ada. Tapi baik. tentu di atas 50 itu yang paling banyak. Paling banyak ya, dokter ya. Berarti memang kalau sudah ada gejala-gejala untuk terkait dengan buang air besar ya, dokter ya, yang sudah diinfokan dokter tadi, harap untuk segera memeriksakan diri secepatnya ya, dokter ya, agar tidak berlarut-larut dan nantinya semakin parah ya, dokter ya. Baik, dokter, terima kasih banyak, Dr. Haji M. Alsan Arlan. Ini dari dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif KSM Bedah dari Rumah Sakit Ahmad Hussein Palembang. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Sudah hadir di Jendela pada malam hari ini. Nanti kita semoga bertemu lagi nih, dokter ya. Sampai ketemunya dalam suasana seperti ini, jangan di rumah sakit. Iya, jangan, dokter, amin. Jangan sampai ya, dokter ya. Baik, dan untuk pemirsa di rumah, demikian dialog kesehatan pada malam hari ini, dan banyak sekali informasi yang bisa kami sampaikan dan pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar yang ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Desti Indarski pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Acara ini dipersembahkan oleh
Penyebab utama kebutaan adalah katarak. Jumlah penderita katarak di Indonesia mencapai 2,4 juta orang dan terus bertambah 1% setiap tahun. Di setiap tahunnya, jumlah operasi katarak yang dijalankan mencapai 80.000 jiwa. Berdasarkan Rapid Assessment of Avoidable Blindness atau RAAB